Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang sangat baik ini di hari Jumat, hari yang penuh barakah ini, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat jam 13 dan hari Selasa jam 13. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk bersama-sama mengkaji kitab Matan Abi Syuja', yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ar-riba, faslun fir riba, pasal yang menjelaskan tentang riba. Yaqul al-mu'allif rahimahullah, war-riba haramun wa innama yakunu fil dhahabi wal fiddati wal mat'umati. Wal riba haramun, riba itu adalah haram. Riba itu secara bahasa itu pengertiannya adalah az-ziyadah. Jadi kelebihan dalam utang piutang, ya, misalnya itu termasuk riba. Utang piutang termasuk riba qard, gitu ya, riba dalam utang piutang. Artinya kalau misalnya kita pinjam 5.000 kemudian mengembalikannya itu 6.000 dan itu disebutkan dalam akad, maka kelebihannya ini termasuk riba. Jadi misalnya dalam akad disebutkan bahwa jika Anda pinjam atau saya pinjamin 10.000, tapi nanti Anda harus mengembalikan 11.000. Nah, jadi kemudian antara keduanya kemudian sepakat. Nah, ini termasuk kelebihannya yang 1.000, yang 1.000 itu termasuk riba. Jadi namanya riba qard, ya, riba dalam pinjam meminjam. Nah, riba itu macam-macam. Ada riba qard tadi itu dalam pinjam meminjam itu. Nah, dalam apa istilahnya, utang, ya. Ada juga namanya nasi'ah. Nasi'ah itu mengakhirkan. Yaqul al-mu'allif rahimahullah, wa innama yakunu fil dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Wa innama yakunu, dan sesungguhnya yakunu ada apa riba itu fil dhahabi dalam emas, wal fiddati perak, wal mat'umati dan makanan. Jadi riba itu terjadi
dalam emas, perak, dan makanan. Jadi riba itu bisa terjadi di dalam emas, perak, dan makanan. Ya. Artinya bahwa emas, perak, dan makanan itu jika tidak memenuhi istilahnya ketika kita melakukan transaksi yang berkaitan dengan emas, perak, dan makanan, jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam transaksi itu, bisa jadi kemudian kita akan terjerumus dalam riba. Ya. Makanya di sini wala yajuzu bai'udz dzahabi bidzahab wal fiddati bil fiddati illa mutamathilan naqdan. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'udz dzahab bidzahab, jual beli emas dengan emas. Walal fiddati bil fiddah, dan tidak boleh juga jual beli emas dengan emas. Illa mutamathilan, kecuali sama-sama, kecuali ukurannya sama. Naqdan, dan dibayar kontan. Tidak boleh diakhirkan. Ya, artinya apabila kita melakukan transaksi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, ya, jika tidak sama ukurannya dan tidak dibayar kontan, tidak dibayar seketika, maka itu bisa menjadi riba. Jadi kita jual beli emas dengan emas, maka harus sama ukurannya ini. Kalau emas 1 kilo berarti ini barter ya, misalnya barter ya. Emas 1 kilo berarti ya sama-sama 1 kilo. Kalau ada lebih salah satu ukurannya, berarti itu riba. Ya, begitu juga dengan jual beli emas dengan emas. Atau apabila misalnya pembayarannya itu tidak nakdan, tidak filhal, ya, tidak kontan, maka itu bisa mengandung riba. Jadi bisa jadi riba. Supaya tidak riba, maka ukurannya harus sama dan harus dibayarkan kontan. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Dan tidak boleh jual beli sesuatu yang dijualnya sampai ia menerimanya. Jadi kita tidak boleh jual beli sesuatu sampai kita menerima barang yang kita beli itu. Ya. Jadi kalau ada jual beli, kemudian barangnya nggak bisa kita terima, ya nggak sah jual beli. Wala bai'u al-lahmi bil hayawan. Dan tidak boleh juga jual beli daging dengan hewan. Meskipun itu nanti ditimbang ukurannya sama. Tapi kan meskipun ukurannya sama, kadarnya nanti berbeda. Ya. Kita beli daging ayam 1 kilo dengan ayam yang masih hidup 1 kilo. Ini ukurannya sama. Tapi kalau disembelih nanti ukurannya masih bisa berkurang. Makanya tidak boleh jual beli
daging dengan hewan. Ya, artinya tidak boleh jual beli daging ayam yang sudah disembelih itu dengan hewan, dengan ayam yang masih hidup. Hanya jual beli daging sapi ya dengan sapi yang masih hidup. Tidak boleh. Itu artinya wala bai'u al-lahmi bil hayawan. Tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli daging dengan hewan. Karena ukurannya meskipun beda, ukurannya meskipun sama, tetapi nanti ketika disembelih itu akan berbeda. Karena hewan yang masih hidup itu kan masih ada bulu-bulunya, misalnya itu ada ada kulitnya, bahkan itu ada tulang-tulangnya, ada kotorannya masih ya, masih ada kotorannya. Ya. Karena itu maka tidak boleh ya jual beli daging dengan hewan. Wa yajuzu bai'u dzab bil dzahab mutafadilan naqdan. Bai'u dzab bil fiddah. Wa yajuzu dan boleh apa bai'u dzahab bil fiddah, jual beli emas dengan perak mutafadilan yang berbeda ukurannya, naqdan dan dibayar kontan. Jadi ini boleh jual beli yang berbeda jenis, ya emas dan perak. Kalau berbeda seperti ini, maka boleh ukurannya tidak sama, mutafadilan, ya. Boleh ukurannya berbeda, ya, beratnya berbeda. Tapi harus naqdan, harus dibayar kontan. Berarti kalau dibayarkan tidak kontan, maka itu bisa jadi riba. Ya. Kalau tidak dibayar kontan, tidak dibayar sekaligus, dibayarkan langsung, maka itu bisa menjadi riba. Wa kadzalikal mat'umatu, begitu juga dengan makanan-makanan. La yajuzu bai'ul jins minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh jual beli sejenis ya minha daripada mat'umat itu, daripada makan itu, bimithlihi dengan semacamnya, illa mutamathilan kecuali sama-sama ukurannya, naqdan dan dibayar kontan. Jadi jenisnya sama, kalau boleh jual beli makanan yang jenisnya sama, ya jenisnya sama, tapi ini makanya harus sama-sama ukurannya dan harus dibayar kontan. Seperti halnya emas dan emas tadi itu, perak dengan perak tadi itu satu jenis. Makanan juga demikian, yang satu jenis maka harus sama-sama ukurannya dan sama-sama dan harus dibayar kontan. Misalnya ya, beras dengan beras, ya, jagung dengan jagung, itu namanya satu jenis, ya, maka harus sama ukurannya dan harus dibayarkan kontan, diserahkan dalam satu majelis itu, ya, langsung diserahkan, tidak diakhirkan pembayarannya, ya. Jika ukurannya berbeda, 1 kilo beras dengan 1,5 kilo beras, nah, itu berbeda ukurannya, maka itu menjadi riba. Ya. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan. Wa yajuzu dan boleh apa bai'ul jinsi, jual beli makanan sejenis minha
jenis makanan ya minha satu jenis, jual beli satu jenis minha dari makanan bighairi dengan jenis yang lain, mutafadilan dengan ukuran yang berbeda, ya, naqdan dan dibayar kontan, ya. Jadi boleh jual beli yang jenisnya berbeda. Kalau jenisnya ini berbeda, maka boleh tidak sama ukurannya, tapi harus dibayar naqdan, dibayar kontan. Padi atau beras dengan jagung, ya, beras dengan jagung, maka boleh ukurannya berbeda, ya, tapi harus tetap dibayar kontan. Jadi ini perkara-perkara yang istilahnya jual beli yang diperbolehkan agar tidak jatuh dalam riba, ya. Jadi makanan itu syaratnya biar nggak jatuh dalam riba. Kalau satu jenis maka boleh. Kalau jenisnya sama, beras dengan beras itu boleh, ya. Tapi harus mutamathilan naqdan. Harus mutamathilan, ukurannya sama dan harus dibayar kontan. Kalau jenisnya berbeda, maka boleh ukurannya berbeda tapi harus dibayar kontan, ya. Maka apabila tidak dibayarkan kontan, maka itu menjadi riba. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli yang mengandung unsur penipuan atau mengandung penipuan, ya, yang tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas. Gharar itu yang tidak jelas, ya. Misalnya jual beli burung yang masih terbang, kan masih tidak jelas itu, ya. Nah, jual beli burung yang tidak jelas, yang masih terbang. Saya dia katakan, saya akan jual burung kepada Anda, tapi burungnya yang masih terbang sana itu, ya, burungnya yang sedang terbang itu. Ya, maka ini tidak sah, jual beli yang kayak gini tidak sah, ya. Karena siapa yang bisa nangkep burung yang sedang terbang, ya. Maka kalau burungnya itu sudah ditangkap, sudah ada di hadapannya, di dalam sangkar, bisa diserahkan, maka itu boleh, ya. Jadi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan seperti ini, maka jual belinya tidak sah, ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli, ya, atau riba, ya. Jadi riba ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam, gitu, ya. Sekecil apapun itu kelebihannya, maka itu termasuk dalam unsur riba, ya. Karena yang namanya riba itu adalah ziyadah tadi itu. 1%, 0, sekian persen, maka itu termasuk riba, ya. Apalagi persennya itu banyak, hanya 0, sekian persen itu termasuk riba. Yang penting itu ziyadah, asalkan itu
disebutkan dalam akad, maka itu menjadi riba di dalam riba qard ya. Bagaimana kalau kita misalnya utang sama seseorang uang misalnya, pinjam uang. Ya, kalau istilah kita pinjam utang itu kan pinjam ya, pinjam uang. Sebenarnya istilah pinjam sama utang itu dalam fikih sebenarnya ada perbedaan ya. Jadi dalam fikih itu pinjam-meminjam itu ariyah itu adalah pinjam barang, meminjam barang ya, pinjam pinjam misalnya alat untuk memotong rumput ya, alat untuk membuka barang misalnya ya, palu atau misalnya tang, itu namanya pinjam meminjam di situ, pinjam motor, pinjam mobil, itu pinjam meminjam. Kalau uang itu masuk dalam utang, ya, dain, ya, qard, dain, masuk dain. Jadi utang, masuk utang, ya. Nah, utang itu di dalam Islam sangat dianjurkan, artinya kita menghutangi orang, ya, orang yang membutuhkan, ya, yang ingin butuh utang sama kita, maka kita dianjurkan untuk membantunya. Jadi utang piutang itu disyariatkan dalam rangka at-ta'awun, ya, dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, karena itu maka boleh-boleh saja seseorang itu berhutang atau menghutangkan, boleh-boleh saja. Ya, bahkan kita menghutangi seseorang itu sangat dianjurkan. Kalau kita ikhlas menghutangi seseorang, ya, karena Allah, dalam rangka kita meringankan beban seseorang, maka itu kita nilai pahalanya besar itu, ya. Man nafasa an mu'minin, ya, kurbatan nafasallahu yaumal qiyamah kurbatan min qurab yaumil qiyamah, begitu ya. Barang siapa yang meringankan, ya, farraja, meringankan beban seseorang, maka nanti Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat. Ya. Karena itu dianjurkan kita itu membantu sesama muslim. Kalau ada saudara kita itu butuh utang, maka sangat dianjurkan sekali kita untuk membantunya. Jika kita punya, ya, jika kita mampu, bisa wajib itu ya. Kalau memang ada saudara kita sangat membutuhkan sekali, ya, sangat membutuhkan sekali, maka sangat membutuh bantuan kita, maka bisa wajib kita membantunya jika kita memang termasuk orang yang mampu. Nah, tetapi karena sifatnya utang piutang ini adalah ta'awun, karena itu maka tidak boleh ada tidak boleh ada unsur riba, ada tambahan, ya. Jadi kalau dia itu utang sama kita 100.000, maka kembalikannya juga harus 100.000. Ya. Nggak boleh kita kemudian mengatakan kamu saya utangi, tapi kamu nanti kembalikannya, kamu saya utangi 100.000, maka kamu harus kembalikan kepada saya 150.000 misalnya. Nah, ini bukan membantu namanya itu ya, itu namanya mencekik itu ya. Kemudian kalau misalnya tidak mampu membayar dalam temponya, dalam 1 bulan, maka beranak menjadi sekian persen, 50.000 menjadi 2 kali lipat, jadi 100.000. Ini rentenir, ini namanya bukan membantu, itu namanya bukan menolong, namanya. Itu namanya mencekik, ya. Karena itu tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau misalnya
dalam transaksi tidak disebutkan, tambahannya, ya. Misalnya kita utang 100.000 pada seseorang, kemudian kita dipinjamin 100.000, sudah kita pinjam, kita dipinjamin 100.000, ya. Kita menerima uang itu, kita dipinjamin. Nah, kemudian setelah jatuh tempo, kemudian maka kita menambahkan. Orangnya tidak minta tambahan, ya. Kita kasih tambahan sebagai ucapan terima kasih misalnya. Ya, kita pinjam kepada dia itu, kita utang kepada dia 100.000, kita kembalikan 150.000. Nah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja itu. Ya, yang 50.000 itu sebagai ucapan terima kasih. Ya, kalau si yang punya uang itu, yang kita pinjami itu menerima, ya tidak ada masalah. Ya, karena di dalam akad tidak tidak disebutkan. Ya, misalnya dia itu menerima begitu saja, tidak ada masalah. Ya, kadang orang itu kan ada yang mau dikasih tambahan, ada yang tidak mau. Ya, kalaupun dia itu mau, ya, dan tidak ada, ya, tanpa syarat apa-apa lah, ya, dia tidak mensyaratkan apa-apa. Kita kasih 150.000, dia senang malah, senang, maka ya tidak ada masalah itu. Dia mengambilnya itu, maka dia tidak terkena hukum riba, gitu ya. Karena di dalam akad tidak disebutkan tambahan itu. Ya, tidak disyaratkan harus pengembaliannya harus lebih dari pokoknya. Nah, maka tidak termasuk riba. Jika dalam akad disebutkan harus lebih dari pokoknya, maka itulah yang disebut riba. Begitu juga dalam makanan, ya. Kalau kita pinjam makanan, utang beras 1 kilo, maka kita mengembalikannya ya 1 kilo. Jika kita itu dalam akad itu disebutkan harus mengembalikan 1,5 kilo, maka itu riba, setengahnya itu riba. Tapi kalau tidak disebutkan dalam akad, maka itu tidak riba. Meskipun kita mengembalikannya lebih dari 1 kilo. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf, ini tadi saya sangat lupa habis khutbah, gitu ya. Kemudian di jalan itu kok kemudian akhirnya ini saya di rumah makan ini. Ya, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada para jamaah semuanya. Dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena ini pertanyaan-pertanyaan ini, ya, karena saya juga bukan seorang mufti lah, ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada, ya. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat seperti biasa. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keteledoran ini. Dan terima kasih atas semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.